Santri rehabilitasi. Dalam hal kita berkehidupan di ini alam dunia tidak akan pernah lepas dari yang namanya harta benda. Dan itu semua manusia, semua orang, para ulama sepakat. Tidak mungkin ada yang bisa lepas dari harta benda dunia. Ya. Dan tidak ada larangan untuk hal mencari harta benda dunia. Tidak ada larangan untuk menyimpan tentang hal harta benda dunia. Ya, bahkan tidak ada larangan untuk hal mencintai dunia dan juga harta benda dunia. Di mana yang tidak diperbolehkan adalah perihal keterlaluannya. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika keterlaluan Anda berlebihan mencintai dunia, butuh terhadap harta benda dunia, ya, ingin mempunyai banyak, nah ini yang tidak boleh nih. Ya. Bagaimanapun juga di antara harta benda dunia adalah baju yang kita pakai. Ya. Mungkinkah kita tidak menyukai baju kita? Mungkinkah kita dilarang untuk menggunakan baju baru, baju bagus, baju wangi? Ya, tidak kan? Ya, dan itu sepakat semuanya. Ya, para ulama nggak ada yang gembel. Semuanya necis, ya, matching lah paling nggak sebutannya. Ya, dan itu perkara duniawi yang tidak boleh kan berlebihan. Santri rehabilitasi. Dalam hal ini tentang hal perkara perbendaharaan, ya, disebutkan dalam hal ini adalah semuanya kepunyaan Allah. Dimulai dari walillahi khazanainus samawati wal ardi. Milik Allah lah, yakni perbendaharaan langit dan bumi. Dimaknai perbendaharaan di sini menggunakan kata khazain, bentuk jamak dari khazanah atau hasanah. Ya, perbendaharaan. Ini makna perbendaharaan secara luas. Ya. Baik itu ada yang di langit berupa, sebutlah dalam hal ini adalah perbendaharaan bintang, ya, angkasa, sampai kepada angin, sampai kepada perbendaharaan yang ada di alam dunia sampai bumi, sebutlah itu adalah air, misalkan. Di mana air timbul, dari mana air? Dari langit, dari awan, ya. Ini air itu dari kelembaban, ya. Air dari kelembaban, ya, diolah oleh angin, ditampung oleh awan, digeserkan ke tempat tertentu. Nah, mulailah turunlah hujan pertama di ini alam dunia. Tuh, hujan mengairi aliran sungai maupun danau, laut dan segala macam sampai tertampung di bumi. Ya, meresap, tumbuh-tumbuhan hidup, mulai ada air tuh, sampai disimpan di dalam bumi. Ya, sehingga bisa kita bor, kita bikin sumur, kita sedot, ambil airnya. Itulah perbendaharaan air. Ya. Nah, dalam hal memperlakukan perbendaharaan kepunyaan Allah tersebut memiliki aturan main tersendiri yang dimaknai dengan maqalidus samawati wal ardi. Nah, perbendaharaan langit dan bumi, tapi menggunakan kata maqalid. Ya, tadi sebutlah dalam hal ini adalah di Al-Munafikun ayat 7 disebutkan khazanainus samawati wal ardi. Nah, sedangkan di Asy-Syura, ya, Asy-Syura ayat 12 yaitu lahu maqalidus samawati wal ardi. Jadi dimaknai kepunyaan Allah lah maqalid, perbendaharaan yang ada aturan mainnya. Di mana perbendaharaan tersebut jika sudah dimaknai dengan maqalid, berarti ini ada yang berkuasanya. Contoh perihal air, ya, bermakna tentang hal kesuburan, hujan, ya, dimaknai dengan rezeki, kebarokahan. Itu semua kepunyaan Allah secara perbendaharaan tuh, secara hasanah. Tapi dikuasakan kuasanya kepada malaikat Mikail. Nah, maka ini sudah ada penguasaan, ya, sudah ada ketentuan tersendiri, maka disebutlah dengan maqalid, ya, atau miklad dari kata kolada. Ya. Apa kolada? Kolaid. Apa itu kolaid?
binatang sembelihan yang sudah ada pemiliknya. Tuh, misalkan nih menjelang kurban, misal nih di pinggiran jalan banyak tuh yang jual sapi kambing tuh, ya itu punya siapa? Ya punya yang punya kan, ya tuh kan dijual obral ya 2000 misalkan. Nah beli nih kita nih satu ya kan, nanti dikirim ya pas hari H ya, titip dulu, oke dikasih nama tuh ya Haji kan begitu, yang ininya kasih nama Ibu Haji, yang ini kasih nama calon haji. Ya, ini yang nggak berangkat haji karena pandemi misalkan. Ada cirinya. Nah, itu disebut sebagai kolada atau kolaid di situ tuh. Nah, karena satu, karena banyak, maka makolid statusnya. Jadi hewan sembelihan yang sudah ada pemiliknya dititipkan, gitu loh. Ya, yang memang nanti suatu saat akan diberikan. Hujan kepunyaan Allah diatur oleh malaikat Mikail. Untuk siapa? Apa untuk Allah? Apa untuk malaikat Mikail? Kan untuk makhluk di bumi tetap akan diturunkan. Ya cuman sabar, lagi musimnya kemarau guys. Kemarau mana yang hujan? Santri rehabilitasi. Dalam hal menentukan ya, sampai akhirnya jadilah tumbuh-tumbuhan, banyaklah binatang ya, akhirnya oleh manusia dikelola menjadi suatu kebutuhan hidup, sampai akhirnya dibentukanlah apa yang namanya alat transaksi, sebutlah duit ya, sehingga si kayu tersebut bisa dirubah menjadi mebel, bisa menjadi furnitur. Nah jadilah akhirnya masing-masingnya itu mempunyai duit. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kaya, ada yang enggak nih. Bahkan ada yang enggak kaya-kaya nih, miskin, baik kan? Nah, dimaknai dalam hal harta benda atau kekayaan atau perbendaharaan yang dimiliki oleh manusia, dimiliki nih ya, udah dimiliki. Nah, itu mempunyai nama tersendiri, yaitu al-kanzu. Ya, kalau bentuk jamaknya berarti al-kunuz. No. Al-kanzu ini adalah harta simpanan atau harta yang bisa disimpan, harta yang boleh disimpan. Sesuatu yang bisa disimpan atau yang kita simpan sudah dipastikan harta itu bernilai dan berharga. Ada nilai, ada harga. Kan begitu. Kanza atau kanzu ya, harta yang disimpan, harta yang memang kita tabung kan begitu. Ya, itu boleh. Yang tidak boleh adalah harta tersebut engkau sembunyikan. Nah, ini yang nggak boleh nih. Santri rehabilitasi. Ya. Pemaknaannya dalam hal ini, para putra semuanya, yang berkaitan dengan hal khozain atau khasanah, khosanah ya. Dalam hal Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya mutlak ya, dan itu diturunkan. Dimaknai Al-Hijr ayat 21, wa immin sayin illa indana khazana inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarim maklum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah, yaitu khasanahnya atau perbendaharaannya. Segala sesuatu yang ada di langit berikut langitnya, yang ada di bumi berikut buminya, dan perkara yang ada di antara langit dan bumi, yaitu ini alam dunia ya, pugu angkasa-angkasa sanama ya, sampai kepada neraka surga nantinya ya, itu semuanya adalah perbendaharaan kepunyaan zat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini dimaknai wa manunazziluhu ila biqadari maklum, dan tidaklah kami menurunkannya illa terkecuali biqadari maklum ya, yaitu dengan kadar ukuran maklum yang sudah diketahui. Kira-kira orang gendut makannya banyak dimaklumi nggak? Maklum. Orang kurus makannya sedikit dimaklumi nggak? Bilang kita udah paham maklum kan. Bagaimana dengan orang kurus tapi makannya banyak? Dimaklumi nggak? Orangnya kurus makannya banyak, nggak gede-gede, nggak gemuk-gemuk. Tapi kalau makan nggak pernah sedikit.
Dimaklumi barangkali kesurupan, barangkali kemasukan roh jahat. Nah ini kesurupan kayaknya. Ya, kalau kata orang Jawanya berarti kan ususe dawa. Iya, orangnya kecil kurus tapi makannya banyak, ususe dawa ya konon. Santri rehabilitasi. Kita maknai tentang hal biqodarim maklum ya, qadar yang memang diketahui atau yang sudah ditentukan, sudah dimaklumi. Ya, maklum itu dari kata ilmu. Ya, jadi pengetahuan urusannya, sesuatu yang dimaklumi itu harus dengan pengetahuan, harus dengan berdasarkan ilmu. Jangan sampai dimaklumi tapi kita nggak ngerti, nggak paham. Nah, jadi perkara maklum itu harus logis. Nah, contoh ya perkara maklum misalkan di Al-Mursalat 21 sampai 23 nih tentang hal kehamilan ditempatkan di dalam rahim. Dimaklumi nggak? Dimaklumi. Masuk kehamilan di dalam telinga, dalam hidung. Tuh. Tetap kehamilan prosesnya di dalam rahim. Nah, dimaknai bahwa kehamilan yang ditempatkan di dalam rahim itu adalah ila qadari maklum, yaitu sampai batas waktu tertentu yang sudah ditentukan. Contoh misalkan kehamilan manusia 9 bulan ya dan sebagainya. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami menentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Nah, selain ditentukan tentang hal qadar, ukuran, waktu, termasuk juga perihal ukuran bentuk, yaitu qadar juga. Yang qadar kemarin bulan puasa turun rebutan tuh, Lailatul Qadar tuh. Lah ini qadarnya nih. Ya, bahwa segala sesuatunya adalah biqadari maklum. Ya, jadi berdasarkan maklumat, maklumnya gimana, lu memakluminya. Iya, gua ngerasa belum bener, insya Allah tahun depan pengen bener. Ya udah, itu sudah Anda maklumi, jadikan itu qadar Anda, takdirmu. Kedepannya jalani, jadi orang yang baik bener. Ya. Dalam hal perihal maklum juga bukan hanya perihal qadar saja, tapi tentang perihal harta pun juga ada pemakluman tersendiri, di mana pemakluman tersebut adalah diatur oleh Allah. Contoh misalkan di Al-Ma'arij 24 sampai 25. Waladina fi amwalihim hakum maklum. Ya, lisaili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan ya, dengan sengaja menyiapkan, yaitu sebagian tertentu dari hartanya, yaitu bagi orang-orang miskin yang meminta-minta dan bagi orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, pemaknaannya dalam harta kita terdapatlah hak orang lain, dan itu wajib untuk diturunkan, wajib untuk didistribusikan. Ya, seperti halnya tadi dimaknai di awal tentang hal air, tentang hal hujan. Air dalam hal ini manusia ikut terlibat enggak sih dalam hal pembikinan air gitu loh? Enggak kan? Lah tahu-tahu menikmati. Ya kan? Tuh. Dalam hal nanam singkong, nanam buah. Ya, manusia ikut andil enggak menumbuhkan? Enggak kan? Tapi menikmati. Dan ada kriteria tertentu, yaitu zakat panen. Itu ketentuan. Ya sama manusia juga dalam mengais rezeki, rezekinya kepunyaan Allah, tenaga yang kau pakai atas izin Allah. Kan begitu. Kesehatan yang kau rawat, kau jaga juga kepunyaan Allah. Sakit minta sembuh juga itu atas izinnya Allah. Iya kan? Nah, itu bagian daripada perbendaharaan langit bumi yang ada padamu. Ya, maka haruslah didistribusikan sebagian. Ya, ada haknya orang lain. Kita kuat, kita kaya, ada anjuran tolong sesama. Tentunya yang kurang
mampu misalkan dalam hal tenaga, dalam hal ekonomi, itu kan kewajiban. Termasuk dalam hal nominal, kita nominal lebih nih, maka melihat orang yang kekurangan kita bantu, kita kasih. Ya, dalam hal pemaknaan para putra semuanya, secara qadar sudah dimaklumi oleh masing-masingnya dan ketetapan ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagian daripada perbendaharaan pada harta juga sudah dimaklumkan harus adanya pendistribusian. Santri rehabilitasi. Kita maknai dalam hal ini adalah Al-Isra ayat 100. Ya. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lau antum tamlikuna khazaina rahmati Robbi. Katakanlah Muhammad olehmu untuk disampaikan kepada mereka nih, ya. Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Robku, ya, maka apa yang terjadi nih? Izalla amsaktum, maka yang terjadi engkau akan imsak, menahan, tahan, ya, khosyatal infak, dan engkau pasti akan takut untuk mengeluarkannya, menginfakkannya atau mendistribusikannya. Ini Quran yang ngomong nih, ya, kalamullah nih. Di kalimat terakhir, wa kanal insanu qaturo. Hal ini dikarenakan bahwa si yang namanya insan itu adalah sangat kikir. Kikir tidak menggunakan kata bahil atau bahlul, ya, tapi menggunakan kata qaturo. No, qaturo itu kelasnya itu Anda punya harta kekayaan berlimpah tapi nggak ngasih acan gitu loh. Nah, hal ini dalam pemaknaan para putra semuanya, apabila engkau menguasai perbendaharaan rahmat Robku, rahmatnya Gusti. Misalkan Anda dikuasakan dalam hal ini untuk mengatur perbendaharaan air sealam dunia. Kira-kira Afrika kebagian nggak? Kira-kira padang pasir nanti Anda kasih nggak tuh air? Kasih gitu. Apa airnya cukup berlimpah aja di Indonesia? Wayang itu air terjunnya kurang gedein gitu. Kira-kira begitu. Ya itu kalau kita kan, kalau manusia kan, ya. Tapi nyatanya Allah atau dalam hal ini adalah zat ilahi Robbinya, yaitu malaikat Mikail, tidak. Ya, kalau Afrikanya dilimpahi air, kalau padang pasir dilimpahi air, mungkin jomplang alam dunia. Ya, mungkin bisa jadi beratnya sama, jadi nggak bisa muter, bisa jadi. Tanya aja Mikailnya. Iya, ya logikanya seperti itu. Kenapa sebagian sana kering, di sini air berlimpah? Tuh, kenapa nggak adil saja? Ada sungai semua, ada danau semua, kan asik tuh, nggak ada peperangan tuh. Ya, nggak ada sengketa kan? Kekayaannya di sini emas, intan, berlian, pohon, saya juga sama. Tiap negara ada semua, aman tuh. Nyatanya kan nggak seperti itu. Nah, sekarang kalau engkau menguasai perbendaharaan rahmat Gusti, rahmatnya Rob, ya air maupun emas dikuasakan ke seseorang, kira-kira seperti yang sudah berjalan seperti ini apa semaumu? Semaunya. Pasti semaumu. Makanya urusan perbendaharaan Allah mengatur langsung, ya. Allah pribadi, Allah sendiri yang mengaturnya. Paham ya? Manusia ataupun Rasul tidak, hanya malaikat. Nah, hal senada dinyatakan dalam hal ini adalah di Al-An'am 50. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazana inullah. Katakan olehmu Muhammad, ngaku sok. Ya. Aku tidak mengatakan, ya, ini Rasulullah Muhammad suruh bela diri gitu loh. Bahwa la aqulu, bahwa aku tidak mengatakan, ya, lakum kepadamu indi, bahwa pada sisiku khazana inullah, terdapat perbendaharaan Allah. Gua nggak pernah ngomong seperti itu, ya, dan gua nggak pernah nawarin
pengen kaya sini datang, pengen sembuh sini datang, pengen makmur, pengen laris sini datang. Enggak, gua ngomong gitu. Rasul nggak tahu penerusnya ngomong gitu enggak tuh. Sini datang biar rezekimu lancar, ada gitu mungkin. Berarti lebih hebat daripada Rasul. Rasulnya aja nggak begitu kok. Ya. La aqulu lakum indi khazana inullahi wala a'lamu ghaiba wala aqulu lakum ini malakun. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu wahai musyrikin bahwa aku ini terdapat di sisiku perbendaharaan Allah. Ya, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Dan aku pula tidak mengatakan bahwa diriku adalah malakun, bagian daripada malaikat-malaikat. Rasul manusia biasa. Ya, bukan malaikat. Jadi Rasul nggak selalu benar, karena yang selalu benar malaikat. Ya, berarti Rasul pernah salah. Rasul belum sempat melakukan dosa, begitu salah ditegur mau nurut. Ya, siap untuk memperbaiki kesalahan. Rasul nggak punya dosa, berbuat salah, oh pasti, karena banyak Quran atau ayat-ayat yang memang menegur Rasulullah Muhammad. Karena apa? Karena mungkin capek, karena mungkin baper, karena mungkin ngantuk, mungkin dalam hal perjuang, dalam hal syiar, ada lelah kan. Nah, melaksanakan hilaf, melaksanakan sedikit kesalahan, ditegur. Hei bro, salah bro, begini bro, siap, mau diarahkan. Lah kaumnya juga demikian, gitu loh. Ketika Anda salah, ada yang menegur, jangan ngambek. Ya, orang salah ditegur kok ngambek. Ya, melainkan dalam hal ini adalah in attabi'u ila ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Itu Rasul tuh. Ya. Santri rehabilitasi. Nah, dalam hal pemaknaan para putra semuanya, ya, bahwa dalam hal aturan main secara makolid, ya, Asyura 12, lahu maqalidu samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasa'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Milik Allah lah perbendaharaan yang ada aturan mainnya, di mana siapa yang memilikinya maka dia terikat dengan aturan main, ya, perihal perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasa. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaqdir, dan juga termasuk akan membatasi. Ya, secara makna lafadz nih. Kalau makna tafsir, Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, karena ini rezeki adalah perbendaharaan kepunyaan Allah, Allah yang mengatur, lu kaya, lu miskin, lu berkecukupan, lu berkekurangan, lu sedang-sedang aja, gitu kan? Itu Allah yang ngatur, gitu loh. Bukan Mbah Ustad, bukan Mbah Jambrong. Ya, dengan syarat tertentu nanti rezekimu lancar, akan berlimpah. Allah aja menyatakannya, yaitu adalah dengan menggunakan kata mayyasha. Ya, tetap atas kehendak Allah. Ya, atau bahasa insya Allah lah gitu. Ya, tiba-tiba lu maksakan diri. Ya, minta ke mbah yang ono kan gitu, mbah tolong mbah, ya minta rezeki lancar, minta sembuh mbah, disegerakan mbah, buru-buru mbah gua, ya perlu banget, syaratnya apa, sajiannya apa, ya udah syaratnya apel jin misalkan, ya apel jin minimalnya yang keren 700.000 sampai 2.500.000 misalkan. Pugu pengen kaya malah diminta duitnya kan maunya nurut aja rasa goblok. Ya. Tuh.
Waduh mbak, belum ada bukti mbak. Wah berarti kurang, harus 2 apel jinnya. Kalau perlu apelnya 1 pohon apel jinnya. Ayo gitu terus Anda. Ya. Baca aja Al-Fatihah ya 7 kali selama seminggu. Aduh mbak, belum ada bukti mbak. Ya udah tambahin 21 kali. Belum ada bukti mbak. Ya udah tambahin 41 kali. Belum ada bukti mbak, terus tambahin 101, 103 kali segala macam. Emang Allah bisa disuap dengan bacaan Al-Fatihah? Dengan zikiran Al-Fatihah. Yang Al-Fatihah kepunyaan Allah kok. Rezeki kepunyaan Allah, engkau ditetapkan miskin. Mana bisa untuk dijadikan kaya? Ya, karena engkau maksa, ya udah gampang. Syaratnya 1, kafir, gampang nantinya lu akan berkolaborasi dengan iblis, dengan setan. Nah itu yang akan memberikan kekayaan. Ya tenang, tauhid ada banyak solusi. Jika pengen kaya maksa, ya udah Anda murtad aja, bersekutu dengan jin demit, marakayangan, tuyul pocong, dan juga udah apa? Ujung-ujung. Ujung-ujung kaya. Gampang kok dikasih syarat begitu aja, masa nolak? Katanya pengen cepat kaya. Ya udah syaratnya tuh begitu. Ya, karena Allah mah menurunkan segala sesuatu adalah biqadari maklum. Lah engkau nggak mau maklum dan nggak bisa menerima qadar diri, takdir diri, repot. Jadinya, ya ngotot lagi. Kurang apa sih aku ya Allah? Astagfirullahaladzim, Allah dimarahin. Terus Allahnya gentar gitu, yo gitu, red. Ya, kayaknya nggak ada di kartunnya juga seperti itu ya. Manusia marah, dewanya iya takut, iya gitu, kasih. Nggak ada. Mikail yang ngamuk. Iya. Mikail dimarahin, yang nanti yang turun ya Israel. Temen gua dimarahin, tenang Il, ya kan? Nah, Israel yang turun. Assalamualaikum, udah tuh. Baru assalamualaikumnya aja lu udah kelepek. Israel. Ya. Sesuatu yang sangat tidak diharapkan kedatangannya yang malaikat Israel. Sekali datang habis. Ya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki dan juga menentukannya atau membatasinya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya ya, pada makhluk Allah ya ada yang ditetapkan rezekinya berlimpah. Contoh misalkan makhluk Allah itu adalah laut atau gunung. Ya, laut dengan rezeki berlimpah ya karena kehidupannya berlimpah. Ya kan? Kehidupan alam darat dengan alam laut atau alam air lebih banyak di alam air. Jadi secara Ismul Adom pun yang ada di alam dunia 1000 nama Ismul Adom, ya 600 nama itu di laut atau di perairan, 400 di darat. Jadi lebih banyak di lautan gitu loh, 600 nama. Ya, karena banyak kehidupan sehingga diberikan rezeki berlimpah. Nah, secara yakdir berarti ada yang dibatasi nih. Ya kan? Sebutlah rezekinya sedikit. Sekalipun di dalam laut di situ ya ada ikan gede, ada ikan kecil kan semuanya yakdir. Ya makanya kan dengan ukuran tertentu. Paus nggak bisa makan ikan satu laut gelap gitu sehari habis semua. Ntar besoknya nunggu pada bertelur yang lainnya. Bagaimana mau bertelur lah habis hari? Ya, tapi cukup mungkin makan beberapa kelompok ikan tuna udah kan. Bisa 2 hari 3 hari baru makan lagi, ini yakdir namanya. Ya. Atau dimaknai dengan yakdir sendiri adalah itu ukuran yang memang sudah paten padamu. Segitu-gitu aja. Nggak bisa nambah. Dan memang manusia seperti itu secara insan. Makanya dimaknai wakanal insanu qaturo. Tadi kan, insan itu adalah yang kikir, menggunakan kata insan bukan nas. Karena secara pribadi pasti masing-masingnya kikir. Sok aja, gampangnya sih Pak Kanip dikasih perbendaharaan emas sealam dunia. Kata Allahnya bagiin. Kan begitu. Ya karena kan Allah yang mempunyai segala emas di ini alam dunia, memerintahkan pada Mikail. Kalau ada yang nemu, ada yang nambang, kasihin Mikail tuh. Nah ceritanya Mikailnya istirahat dulu nih, mau diganti Pak Kanip nih. Kira-kira dibagiin nggak? Enggak, saya. Wah, tuh itulah bakanal insanu qaturo. Bahwa insan itu adalah kitir. Ya, berlimpah tapi koret. Ya, merege hese.
gimana mau infak? Dalam hal ini, para putra, semuanya, ya, apabila kita maknai tadi itu, ya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, wayakdir dan membatasinya. Kita kira-kira pengen rezekinya lapang luas, berlebih, atau cukup sampai di sini dibatasi seadanya? Lapang luas. Biasanya paling banyak lapang luas. Ya udah dibatasi aja. Kita berbicara manusia, jangan berbicara iman nih. Ya, secara manusia pengen kaya enggak? Pengen. Secara iman kan, ya udah segini aja udah alhamdulillah, Ang. Ya kan? Ya udah makanya, lu manusia pengen kaya enggak? Pengen. Manusia itu kehidupannya di darat, ya tetap aja sedikit, ya kan? Biar berlimpah bagaimana? Biar banyak. Contoh seperti lautan, ya, berlimpah karena banyak yang harus dipenuhi, ya, jenis ikan, jenis plankton, segala macam kerang-kerangan banyak. Maka Allah menurunkan rezekinya kepada perairan atau kepada lautan itu banyak. Jadilah Anda seperti lautan, ya, di mana orang banyak butuh kepadamu, maka melalui engkau rezeki akan terus dialirkan untuk menyukupi orang-orang lain. Dan kau jangan licik syaratnya, jangan korupsi. Gaji 10 juta, ngasihkan ke istri 5 juta, istri simpenan. Wah, seret sebetulnya begitu, sok seret. Ya, kasihkan semua ke istri 10 juta nih, gaji. Nanti buat nafkah, ya, buat belanja, jangan lupa zakatnya, fakir miskinnya juga, itu masjid, itu orang jompo, orang tua juga diperhatiin ya, siap. Kalau ada minta-minta, ada nih, sisain sekian persen nih buat cadangan. Ini tabungan sekian aja. Tentuin semuanya, berkah ada di situ. Jangan bilang ah masa, bilang aja ah iya. Ah siap. Ya, itulah jalan caranya orang agar rezekinya yang semula adalah sudah dengan takdirnya, ya, maka dia momentum kemarin adalah level qadar, dapat kehidupan baru, ya, dia siap untuk memberikan kehidupan kepada yang lainnya. Yang kemarin nggak punya cumponan, yang nggak punya beban, misalkan gua mah bodoh amat sama yatim piatu, fakir miskin. Lah sekarang coba pengen miara satu fakir miskin yatim piatu gitu kan ya, nggak usah dibawa ke rumah, ya udah yatim piatu sana aja gitu lah, sama emaknya atau sama bapaknya atau sama pamannya. Yatim piatu nggak ada orang tua ya, udah kita kasih gitu loh, ya, nanti di situ akan bertambah rezekimu. Karena apa? Untuk mencukupi, ya, untuk mencukupi, engkau nggak bakal kekurangan. Allah memaknai, dalam ini Allah memberikan makna, harta yang kau berikan, yang kau nafkahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah, ya. Secara hitungan ekonomi, duit 10.000 dikasihkan 1.000 berkurang, ya. Padahal duit kita aslinya berapa? 10.000 kan ada hak orang lain, dan itu dikasihkan 1.000 hak orang lain. Berarti kan kau tetap 9.000 kepunyaanmu, ada orang lain, akan menjadi dosa apabila tidak dikeluarkan yang 1.000-nya. Di mana bertambahnya? Lah itulah kekuasaan Allah, mayasa atau masya Allahnya di situ, ya. Dan kita menanti masya Allah kan, atau lima yasa kan, ya, menunggu. Dalam hal ini adalah kehendak Allah. Allah berkehendak secara qudrat iradat untuk merubah nasibmu kan, ya, maka rubah tuh nasib orang lain. So, yang selama ini bos selalu rugi, selalu kebubuan, selalu menjadi kebebanan olehmu, ringankan sekali-kali, bikin prestasi gitu loh, ya, kerja yang benar, ya, bikin harum nama bos. Ya bos banyak order, lu juga yang banyak duitnya. Begitu caranya, ya. Rubah dulu kehidupan diri, nggak bisa atau nggak mungkin, coba rubah kehidupan orang lain. Barangkali dengan merubah kehidupan orang lain, kita kehidupannya akan terubah. Ini alam dunia sah pakai dalil manapun, ya, tenang aja. Beriman kepada Allah dikasih hidup, ya, beriman kepada setan juga dikasih hidup tetap kok. Ya, nggak ada begitu murtad terus langsung mati, nggak ada. Alam dunia masa, tapi kita ada lahu maqalidus samawati wal ardo, milik Allah lah
perbendaharaan dengan segala aturannya, baik di langit maupun di bumi. Santri rehabilitasi. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, harta yang disimpan. Ya, misalkan kita ambil dalam hal kisah Nabi Khidir, Al-Kahfi 82. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solehan. Fa arada rabbuka ayablugo asudahuma wa yastakhriza kanzahuma rahmatan mir rabbik. Wa amal jidaru, adapun jidar dinding tembok rumah, ya, fakana li gulama ini yatima ini fil Madinah, adalah kepunyaan dua orang yatim piatu, yaitu di dalam kota fil Madinah, ya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang di bawah dinding tersebut terdapatlah lantai, di bawah lantai tersebut terdapatlah kangzu, harta simpanan atau harta karun lah sebutlah, ya, harta simpanan bagi mereka berdua. Wakana abuhuma solehan, ya, dan didapatilah bahwa dalam hal ini bapaknya, ya, yang sudah meninggal tersebut, yaitu adalah orang yang soleh, ya, dan menitipkan hartanya dalam hal ini. Faroda robuka ayablugo asudahuma wayastahriza kanzuhuma rahmatan mirobik. Nah, dimaknai dalam hal ini bahwa maka Robmu mengendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan, ayablugo balik, ya, kedewasaan, dan mengeluarkannya simpanan tersebut, ya, yaitu rahmatan mirobik, sebagai rahmat dari Robmu. Bapaknya soleh nih, ya, taat agama nih, soleh, ya, soleh mah udah yakin iman takwa, ya, nggak ada orang soleh tanpa iman takwa, nggak ada. Tahapannya adalah amanu was watakau atau amanu was solihah, ya, atau amalan soleh, solehah, memperbuat amal yang soleh. Jadi seperti ini. Ini tidak di kampung, tidak di pinggiran, tidak di tempat kumuh. Dimaknai fil Madinah, di tengah kota. Ya, sangat jarang orang yang bisa tinggal di tengah kota. Karena apa? Harga tanahnya mahal, kontrakannya mahal. Lah ini punya sendiri. Berarti luar biasa kan kekayaannya. Ya, pakai tembok lagi. Ya, bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga, bisa mencukupi kebutuhan umum, dan masih ada sisa untuk disimpan, diwariskan kepada anaknya. Luar biasa solehnya. Jadi nyimpen harta hukumnya boleh, nabung harta boleh, mempersiapkan bekal untuk masa depan hukumnya apa? Boleh. Kenapa tidak? Ya, ketika harta yang kau simpan menjadi haram, ya, adalah harta yang tidak engkau keluarkan zakatnya. Dimaknai dalam hal ini di At-Taubah 34, ya, di kalimat terakhir, waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan harta kekayaan, yang menyimpan perbendaharaan berupa zahaba emas, wal fiddata perak, wala yunfikunahu fi sabilillah, dan dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, ya, fabashirhum, maka sampaikanlah berita gembira bagi dia yang senang-senang, yang baik-baik dengan cara baik, ya, yaitu bi'azabin alim, akan ada azab yang keras, ya, bukan ditakutin, tapi akan ada azab yang keras, terkecuali engkau menafkahkan fisabilillah, maka harta itu akan menjadi penolongmu, gitu loh. Di sisi lain, babasirhu adalah yang menyampaikannya, jangan orang sembarangan. Contoh, engkau sebagai orang belum berpunya, ya, pamanmu kaya raya, pelit, nggak pernah zakat, lah engkau sebagai ponakannya, paman, coba hartamu dijakati, karena kata Islam itu zakat. Alah, lu ngerti apa? Pasti begitu kan jawabannya. Karena paman berpikirnya dia sudah kaya, hidup lebih lama, lalu siapa? Ya, bandingkan dengan engkau sebagai ponakan
ya lebih kaya, melebihi kekayaan si paman, dan engkau zakat, infak, sedekah, banyak fakir miskin yang kau santuni, mulia semua, ya istri anak keturunanmu bener semua, si paman kekayaan gak seberapa, gak pernah zakat. Paman, nih saya dengan zakat harta bertambah. Tuh fakir miskin, tuh doanya tuh rutin untuk ke kita. Alhamdulillah sakit gak pernah lama, kesusahan gak pernah lama, sampai kesembuhan beres semuanya, makmur semuanya. Lah paman menderita begini, zakat paman. Oh iya ya, tuh kan? Karena Anda basar di situ, lebih unggul daripada paman. Karena bahasa itu manusia yang unggulan, tokoh sebutnya. Kalau di masyarakat, tokohnya tokoh masyarakat. Kalau di antara pemuda ada tokoh pemuda. Kalau di ustad ada tokoh ustad. Emang ada? paling enggak ustad sepuh, gitu kan. Santri rehabilitasi. Dalam hal ini harta simpanan, ya, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, itu sama halnya dengan Anda menyembunyikan. Yang namanya menyembunyikan berarti kan agar orang lain nggak tahu. Sehingga apapun caranya engkau menyembunyikan, apabila sekalipun disembunyikan tiba-tiba engkau zakat, maka itu tetap ketahuan orang lain, maka engkau akan kikir di situ. Ya, jangan sampai ketahuan Ya, sebab nilai emas berlian gua perak kan ya. Di sini dikatakan adalah az-zahaba wal fiddata, emas dan perak. Ini sebagai ukuran. Emas dan perak pada masa itu sebagai alat transaksi. Ya, di mana bos punya asisten, mandor segala macam, gede gajinya, dikasih kepingan perak kebanyakan sekarung, udah kepingan emas aja. Nih 2 biji. Nah, bagi yang tuh kenek-kenek begitu kan, ya kan, emas kegedean, gak ada kembaliannya, masih ditemplek gitu kan, ya udah kasih perak aja nih sama mangkok gitu loh. Perbandingannya 1 emas 7 perak, ya 7 kali lipat. Kalau emas itu 7 kali lipatnya perak. Nah, sehingga dalam hal makna fikih juga dijelaskan dalam hadis, ya hadis dulu berarti kemudian sepakati oleh fikih, nilai kekayaan ya berupa emas dan perak dalam hal ini adalah diganti dengan duit, karena duit sebagai alat transaksi. Zaman sekarang nggak ada yang digaji emas, digaji perak, tapi digajinya melalui duit, ya kan? Maka nilai kekayaan apapun, sebutlah duit dalam hal ini, apabila sudah mencapai nisab 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Itu pun apabila sudah sampai haul 1 tahun, keluarkan. Jadi nisabnya 85 gram emas, ya masanya sudah masuk kepada 1 haul, 1 tahun. Berapa nilai 85 gram? Ya, jangan pakai emas muda, emas tua, apalagi pakai emas parikin, alah suwe, kelamaan. Ya, pakai emas antam. Ya, kalau emas murni terlalu kemahalan, mungkin pakai emas antam. Yang setidaknya zaman sekarang 1 gram 1 juta. Ya, berarti jika nilai kekayaanmu 85 juta, maka sudah masuk nisab zakat. Dihitung rumahmu, tanahmu, sawahmu. Ya, jangan dihitung istrimu, jangan, nggak ada nilai istri. Harga itu dihargain, istri gue 10.000, 10 juta misalkan, nggak ada. Ya, harta mobil segala macam, semuanya. Motor gua beli 30 juta, udah kelamaan, second 10 juta, 10 juta. Tulis, ya kan? TV jelek kok. Hargai 2.000, beli 2 juta, udah jelek 2.000, nggak apa-apa, nilai semuanya. Alhasil total 100 juta. Nah zakat, lupa utang, ini masih harus dibayar, itu harus dibayar. Wah, nih apa? Utangnya 15 juta, total 85 juta, kena. Ya, 100 juta dikurangi berapa tadi? 15 ya? Tinggal 85. Tinggal 80 juta. Berarti pas, berarti Anda kena zakat di situ. Ya, berapa? 2,5%-nya. 2,5% dari 85 juta berapa? 2.000. Hitung sendiri, itu yang dikeluarkan. Jika nilai hartamu 100 juta, 200 juta, ya tinggal hitung aja. Berapa, apa namanya? Pakai kelipatan. Ya. Kenapa?
ini yang menetapkan adalah hukum-hukumnya Allah. Ya. Dan sudah dimaklumi tentang hal maqalidu samawati wal ardo, itu kepunyaan Allah. Tuh. Ada aturan yang mengikat termasuk tentang hal harta. Silakan, harta punya Allah, engkau miliki, engkau hak, sekalipun di sertifikat, di materai, sah, boleh. Keluarkan zakatnya kata Allah. Nah, ini perintah nih urusannya. Ya. Santri rehabilitasi. Dalam hal memaknai para putra semuanya, ya, tentang hal bab zakat, ambil zakat, ya, di At-Taubah 103. Khuj, ambillah min amwalihim, sebagian dari harta mereka, sodakotan, yaitu sedekahnya. Ya, jadi jika bertemu dengan orang kaya, jangan diambil hartanya, tapi diambil sedekah hartanya. Tutohiruhum, yaitu sebagai pembersih harta mereka. Ya. Watu zakihim biha, dan juga sebagai penyuci diri. Selain hartanya yang suci, juga dirinya suci. Kenapa? Bebas dosa. Gitu loh. Sehingga nanti tumbuh, berkembang, terjaga segala macam. Pemaknanya seperti ini ya, tutohiruhum wa tuzakihim. Ya. Engkau kerja dapat gaji. Nih, bulanan. Ya. Sebelum dijadikan infak, ya, sebelum dijadikan nafkah, sebelum digunakan untuk nafkah keluarga, keluarkan dulu nih hak orang lainnya nih. Ya, keluarkan dulu zakatmu. Ya, engkau dapat gaji 1 juta. Gitu loh, keluarkan 25.000, keluarkan dulu 25.000. Nah, sisanya silakan kau pakai buat nafkah, buat kehidupan, buat bayar SPP, buat bayar utang, buat modal, buat beli baju, beli apa baru, silakan. Ya, duit itu sudah bersih, sudah dikeluarkan zakatnya. Paham? Lah, itu dimaknai dengan tutohiruhum atau toharohnya harta. Adapun di sini dimaknai watu zakihim sebagai zakatnya, itu nanti urusannya per tahun. Ya, setelah masuk nisab, setelah masuk haul. Ini keduanya dimaknai zakat mal. Bedanya di mana? Tadi yang begitu gajian kau keluarkan zakatnya dinamai dengan zakat penghasilan, untuk tahunannya disebut zakat kekayaan. Santri rehabilitasi. Ya. Contoh Al-Qasas 76 dalam Al-Qur'an. Inna koruna kana min qaumi Musa fabagu alaihim. Bahwa si Korun itu adalah kaumnya Musa, tapi dia berlaku aniaya kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzima, dan Allah Subhanahu wa taala atainahu, sudah memberikan secara tunai ya kepadanya minal kunuzi, sebagian daripada perbendaharaan yang dia simpan, segala perkara. Emas punya, berlian punya, pabrik punya, sapi punya, kambing, kuda, penggilingan pari, ya padinya, ya sawahnya, punya semua Korun. Pengen nggak? Pengen kayaknya kayak Korun apa pengen nasibnya kayak Korun? Nah, ini maksudnya maqalidu samawati wal ardu itu. Ya, ada kunci-kuncinya, ada aturan mainnya, ada tradisi adat yang tidak boleh kita langgar. Ya, ini kepunyaan Allah, Allah sendirian menetapkan aturan mainnya. Lah, kenapa lu makhluk Allah nggak nurut? Ya, kalau nggak mau nurut kata Allah, keluar dari bumi. Mau kemana lo? Dalam hal pemaknaan bala putra semuanya, ya, dimana dalam hal ini di At-Taubah 103, ambillah sebagian dari harta mereka, yaitu sodakohnya, sebagai penyuci dan juga sebagai pembersihnya. Ya, wasoli alaihim inna sholataka sakanul lahum, dan doakanlah mereka, bahwa sungguhnya doamu sangat menenteramkan mereka. Jadi bagi amilin, ya, aturan mainnya secara hukum, begitu menerima zakat infak sedekah itu mendoakan, ya kan, secara makna tafsir di sini nih. Nah, ternyata apabila dimaknai secara lafaz, ya, wasoli alaihim, dan berdoa, dan doakanlah, dan berdoalah untuk mereka. Berdoa menggunakan kata soli.
Ya, soli bentuk perintah. Soli. Inna sholataka sakanul lahum. Bahwa sungguhnya doamu itu sakanul, sakanah, sakinah, menenteramkan lahum bagi mereka. Ya, dibaca satu kiroat tertentu membacanya sholataka. Dalam kiroat lain dibaca yaitu sholawataka. Diartikan doa. Tidak menggunakan kata da'a ya du'u du'aan, tidak. Tapi sholat. Ya, bentuk perbuatannya sholat, bacaannya sholawat. Yang bagaimana? Ya, bahkan dalam suatu riwayat, ya, Rasulullah Muhammad dalam hal menganjurkan menerima zakat, infak sedekah, zakat fitrah, kemudian mendoakan, itu masuk kepada hukumnya hadis tersebut sunnah, lemah. Ya, ya, lemah. Jadi nggak usah didoain juga nggak masalah. Kalau mau mendoakan boleh-boleh saja. Tapi di sini Al-Quran mengatakan yaitu wasoli alaihim, berdoalah bagi mereka. Ini maknanya ya secara nakiroh tetap dalam bimbingan gitu loh. Zaman itu, zaman Rasulullah Muhammad sampai kepada zaman tabi'in, ya, engkau zakat, engkau infak, engkau sedekah, engkau serahkan ontakmu, engkau serahkan kekayaanmu, nanti akan kembali 10 kali lipat, bahkan akan tambah berlimpah engkau, sebelum setahun akan berlimpah ruah. Ya, itu di zaman Rasulullah Muhammad. Karena apa? Ya, engkaunya setia mendampingi, berada di samping Kanjeng Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad kemana berjihad segala macam, engkau ada di sampingnya. Engkau ikut menegakkan agama Allah. Rasulullah Muhammad memberikan kajian, menyampaikan wahyu, ada engkau di situ tuh. Sehingga apapun maksud dan tujuanmu, keinginanmu tercapai, terlaksana, terbukti. Dalam hal ini para putra semuanya, ya, pemaknanya menjadi ketentraman. Jadi sekalipun zakat penghasilanmu dikeluarkan, zakat kekayaanmu dikeluarkan, ya, itu belum mencukupi untuk hal engkau menjadi bertambahnya rezeki. Sebab ada ketentuan lain, haruslah fisabilillah, ya, di jalan Allah dalam hal menegakkan agama Allahnya. Ya, engkau mungkin menjauhi pengajian dengan alasan sibuk dan segala macam. Sedangkan di pengajian momentumnya adalah tersampaikannya hukum-hukumnya Allah kepadamu melalui telinga. Tuh. Sehingga turunnya Quran ini manfaat karena bisa didengarkan. Paham ya? Jika tidak ada majelis taklim, ya, jika tidak ada pengajian, jika tidak ada yang menyampaikan Quran ini, lantas fungsinya Quran turun ke alam dunia buat apa? Santri rehabilitasi. Apa yang dapat kita miliki? Ya, apabila kita mengacu kepada Qarun tadi, si Qarun itu kaum Musa yang awalnya miskin, goblok, ya, belajar keagamaan, ngerti semuanya tuh. Ya, paham semuanya. Jenis keilmuan apa bisa? Yakin nggak? Tanya aja Pak Ustadz. Ya, para ahli, ya, zaman itu mengenal segala sesuatu, penelitian sendiri atau berdasarkan bersumber dari Al-Quran kan? Penemuan obat dan segala macamnya, perbintangan, kelautan, tentang magnet bumi bundar segala macam dari mana kan? Dari Al-Quran. Qarun tuh sama seperti itu, dari Taurat, tahu semua keilmuannya, dipraktekin ilmu pertanian, bercocok tanam, irigasi semuanya, ya, sampai bikin lumbu dan segala macam, mencetak emas bagaimana gitu loh, sampai bisa dipisahkan dari material lain, pasir, besi, tahu semua. Disitulah hebatnya Taurat, ya, dipahami, akhirnya pinter, cerdas nih. Ya, bikin buku panduan tentang apa, ahli kitab. Sampailah kepada kekayaan, kaya raya. Berawal dari pinter, ngerti, belajar agama, kaya raya. Fabago, cuman sayang, ya, menganiaya
fabagu alaihim, menganiaya mereka, teman-temannya, ya, orang sekitarnya. Dimaknai bahwa si Korun tersebut adalah la tafroh, sangat sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam hal ini adalah ya, innallaha la yuhibbul farihin. Awas, farihin, jangan farihin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Firaun sama, putra raja, putra mahkota, jadi raja. Pendidikan agamanya luar biasa, pendidikan ilmu umumnya luar biasa, kemiliterannya luar biasa, mengenal sifat-sifat para pemimpin, termasuk mengenal sifat-sifat Tuhan. Dan dia merasa memiliki sifat-sifat Tuhan. Dengan paham mengerti sifat-sifat Tuhan, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Si Korun tadi dia berlaku sombong, menyakiti secara hati perasaan orang lain. Orang lain tersakiti hatinya, cuma terledek. Korun nggak nampar, nggak jejak, nggak ngebunuh, nggak si Korun. Berbeda dengan Firaun, ngebunuh, ngebantai, memerangi, menghancurkan, membinasakan negeri. Firaun, lihat azabnya. Korun walaupun kunuzima termasuk adalah si Firaun, yang dalam hal ini adalah akhroj, ya, dikeluarkan, ya, min janati wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim, dikeluarkan yakni dari surga-surga, taman-taman, dari keindahan, wa uyunin, dari mata air yang memang segar, wa kunuzin, dari perbendaharaan kekayaan dikeluarkan, wa maqamin karim, dari kedudukan yang mulia dikeluarkan. Modal cara matinya, ya, cara berakhirnya. Korun matinya silent. Apa silent? Abdas diem ya. Iya. Malam lah. Tahu-tahu pagi-pagi lah, rumah Korun mana? Sawahnya mana? Gudangnya mana? Loh, kok hilang semua? Loh, kemana ya? Nggak ada tanda-tanda tuh. Hilang aja, silent. Karena apa? Korun menyakiti hati perasaan. Yang dimana kaum Musa sabar, tenang, hanya bisa mengeluh, astagfirullahaladzim, ya Allah, Korun goblok, siapa aing, gitu loh. Nggak anarkis, maka si Korun silent. Lihat Korun, si Firaun matinya bagaimana? Digulung oleh ombak, bukan sendirian, karena melakukan kejahatannya nggak sendirian, dengan pasukannya digulung di situ. Apa mereka langsung mati? Kagak, kelelep, ditabokin sama ombak dulu. Hajar sama ombak lagi, gulung, puyeng, mabok, segala macam, kelelep, nggak bisa napas, modal. Azabnya. Nah, Anda bagian daripada mana nih? Kalau nanti kayak nih, mau kayak Korun apa kayak Firaun? Akhirnya tuh, mau matinya silent di rumah sakit, dengan biayanya menghabiskan harta kekayaanmu semua, sampai sepeda bocah pun dijual gitu tuh buat biaya beli obat. Ya, harta bendamu habis, lu miskin, lu nya sakit, nggak sembuh, mati lagi. Nah itu Korun zaman now silent tuh, matimu perlahan-lahan. Ya, tapi harta kekayaanmu ambles semua tuh buat biaya rumah sakit. Ya kalau mau kayak gitu nggak apa-apa. Barangkali mau kayak Firaun, semena-mena, kaya, sombong, punya kekuatan. Ya kan, siapa lawan, saing gitu kan. Ya udah, kan juga digulung kok. Ya mau ombak lah. Ya ombak mah apa aja, ombak derita kan begitu, ombak nestapa kan begitu kan ya, apa ombak tagihan nota, esa. Iya. Iya. Kita serah. Mati ke gulung nota tagihan gitu kan. Nah, ini antisipasi ini maksudnya. Jadi pelajaran. Jadi kita memaknai hal ini, ya. Diawali mereka Korun maupun dalam kisah Khidir adalah bapak yang soleh, ya. Kemudian kisah Firaun itu semuanya orang yang ngerti agama, paham agama, ngerti ilmu, sampai akhirnya dia bisa menyimpan harta perbendaharaan, gitu loh, ya. Sampai akhirnya ada yang diajab, ada yang diselamatkan, gitu loh. Nah kita kan pinter belum, kaya belum.
Ya, gaya banget membahas kekayaan nih. Ya udah nggak masalah. Ya, pemberbekalan kita ini untuk menuju pintar, menuju cerdas. Ya, kejibrilan dulu, nanti akan mengarah kepada kemikailan karena secara rukun malaikat juga Jibril, Mikail. Pinter dulu, Mang, baru nantinya kaya. Atau mungkin ada di sini orang yang nggak pinter, yang nggak cerdas, tapi dia kaya, ada nggak? Sekalipun copet itu kaya raya, dia pinter nyong. Sekalipun begal dia kaya raya, dia pinter ngebegal. Hati-hati, nggak ada begal goblok kaya itu, nggak ada. Copet goblok nggak ada, yang kaya itu nggak ada. Ya, copet itu walaupun goblok kaya, wah, elunya goblok berarti. Yo sekali dapat ketahuan, ketangkep, kapan kayanya? Ya, koruptor kaya raya, ketahuannya setelah kaya kan? Pada waktu korupsi kan nggak ketahuan ya. Pinter kan? Pinter. Jadi hati-hati, sekarang Anda sedang ditempa kepintaran, sedang didekatkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimakai dengan rahmati Robbi, ya, rahmat dari Rob Gusti. Di mana yang namanya rahmat itu adalah aidi rahmati hiya iradatul khairihi li ahlihi. Ya. Bahwa yang namanya ketentuan rahmat tersebut adalah pada dasarnya sudah baik. Dan itu akan tumerap nempel kepada makhluknya li ahlihi berdasarkan pada keahliannya masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini kita sedang ditempa dengan kecerdasan kepintaran melalui ilmu ketauhidan. Ya. Silakan saring maknanya, tetapkan hukumnya yang mengikat diri secara makolid, ya, untuk meraih segala macam perbendaharaan Allah, khozainullah, di mana sudah terbagi di situ adalah khozainu rahmati Robbi, perbendaharaan rahmatnya Allah atau rahmatnya Gusti. Minta bagian ya Allah. Dia kaya ya Allah, tapi pelit. Tidak dermawan. Orang sini benci ke dia. Izin ya Allah, kalau diperkenankan, izinkan saya kaya menggantikan kekayaannya dia. Kenapa tidak? Udah saya ajarkan kan? Di suatu daerah Allah mentakdirkan orang kaya 10. Sudah ada. Engkau pengen jadi orang kaya, nggak bisa. Yang takdirnya 10 orang kaya di daerah tersebut. Ya, maka engkau bersiap, bisa perhatikan di situ. Oh, ada orang kaya nggak dermawan, kurang ajar nih. Ya, minta izin ke Allah menggantikan dia. Dia jatuh, engkau naik, tetap 10 juga kan? Kurang apa tauhid menjelaskan segala sesuatunya? Ya, makanya kalau nggak ngerti nanya, jangan melongo. Ya, ada kesempatan siang datang nanya ngobrol. Jangan lupa ngopi. Santri rehabilitasi. Ya, dalam hal ini para putra semuanya, secara pemaknaan apa yang dimaknai dengan hal kekayaan, ya, secara Rasulullah Muhammad memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan kepada kita semua tentang hal perbendaharaan. Contoh dalam hal ini adalah nasihatnya Rasulullah Muhammad, yaitu kepada Sayyidina Umar. Ya. Dimaknai dalam hal ini adalah, ya, ala ahbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, wahai Umar, ya, maukah aku jelaskan, maukah aku kabarkan, maukah aku ceritakan kepadamu wahai Umar tentang yaknizul mar'u, tentang seseorang, bahwa dia itu adalah harta simpanan yang paling berharga. Oh, apa ya Rasul? Karena di sini menggunakan kata mar'u, seseorang. Ya, bukan mal, harta, tapi mar'u. Rasulullah menjelaskan, yaitu al-mar'atus solihatul lati ida nazoro ilaiha sarothu. Yang pertama, yaitu harta perbendaharaan yang bisa engkau simpan sebagai nilai dan harganya luar biasa, tak ternilai, tak terharga, luar biasa, yaitu adalah istri yang soleha.
Di mana istri yang soleha itu adalah nazoro ilaiha sarotu. Apabila engkau melihat, ya, apabila engkau memandang istrimu sendiri, itu menggembirakan hati, menyenangkan hati. Silakan flashback. Bagaimana hati perasaanmu ketika matamu memandang istrimu? Nyenengin apa nyebelin? Dikembalikan ke diri masing-masing. Nah, jika nyebelin berarti di matamu istrimu nggak soleha. Ya. Jika nyenengin berarti di matamu istrimu adalah soleha. Kadang-kadang sih kadang nyenengin, kadang nyebelin. Ya udah, intensitasnya wes. Ya, kecenderungannya banyak nyenenginnya, banyak nyebelinnya. Kayaknya banyak nyebelinnya. Ya. Berarti itu PR-mu itu tuh. Ya, karena suami mendidik tujuannya. Ya, mendidik mengarahkan bagaimana sampai engkau memandang istrimu sendiri engkau bangga gitu loh. Ya. Ya, jangan sampai engkau memandang istrimu ngeselin, kesel gitu loh. Ya. Lu jadi bini goblok banget sih. Ya kan abang yang ngerti, kenapa nggak abang ajarin gua? Nah, ada bini kan begitu. Males, lu nyebuk bego. Lah udah tahu bego kenapa dikawin, Bang? Kamu kurang ajar, udah gua nafkahin. Tetep aja ngeyel ngelawan. Bang, yang minta dinafkahin siapa? Iya tak? Iya. Tanya aja istrinya. Minta nggak dinafkahin? Kagak nggak minta. Bagaimana kata Qur'annya? Suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Jadi memberikan nafkah kewajibanmu, bukan keinginan istri. Kamu yang berkewajiban. Sholat yang nyuruh siapa? Allah. Kenapa kamu sholat? Ya wajib, karena masuk Islam kan. Terus tiba-tiba, ya Allah saya kurang apa ya Allah? Kenapa aku miskin? Karena aku rajin sholat ya Allah. Ya sama tuh kasusnya tuh. Ya, sholat kewajiban kok. Kenapa dijadikan alasan untuk memarahi Allah? Gara-gara engkau miskin. Faktanya seperti itu, hati-hati ya. Tauhid semuanya menjelaskan nih. Jadi ukurannya adalah ketika engkau memandang istrimu terlihat menyenangkan di matamu, begitu. Ya. Tapi ketika engkau melihat istrimu tidak menyenangkan di matamu, hati-hati. Ada mata laki-laki lain yang ketika melihat istri orang menyenangkan, hati-hati lah. Emang enak. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini wa iza amaroha atau athu. Ketika si suami amr memberikan perintah atau athu, maka si istri itu taat. Taat wajib hukumnya taat. Lawannya taat berarti menyelisihi. Ya, lawannya taat berarti maksiat berarti menyelisihi. Kalau kata suami, Neng, bikinin kopi apa? Ya, babangnya, kayaan babangnya kan, gitu kan, mau ngopi, ya kan? Abang mau ngopi? Iya. Bentar ya. Nih, loh kok ini mah air putih? Gua ngasih nafkah, gua ngasih apa minta kopi, beli sendiri sana. Wah, menyelisihi namanya tuh. Ya, bukan taat itu mah namanya. Ya. Sekalipun si suami ini nyuruh bikin kopi tapi kopinya nggak ada, jelasin dulu, Bang, kopinya nggak ada, belum beli, gimana Bang? Kada lama nggak apa-apa ya, mau ke warung dulu. Ya udah ya cepet ya Allah, nyebrang sungai, nyebrang jalan, nyebrang kereta api, ya kan? 3 jam baru pulang. Wah, udah tidur. Bikinin kopi nggak adem. Anda tidak menyelisihi, masih dalam kategori taat. Karena disuruhnya bikin kopi, tetap Anda bikin kopi, cuman suwe, cuman lama gitu loh. Ya, jam 12 Allah Akbar, saatnya sholat, entar dulu ah. Jam 1 entar dulu, jam 2, jam 3 sholat. Masih dalam kategori taat, melaksanakan sholat duhur. Yang penting gak menyelisihi. Sholat duhur di waktu maghrib kan monyong. Menyelisihi namanya itu. Ya, istri seperti itu tuh. Berarti, oh benar, berarti soleha nih. Siapa dulu suaminya gitu. Neng kok soleha banget, siapa dulu dong suaminya? Kan begitu pasti, dibalikin lagi. Nggak ada, Neng kok soleha bang, Neng alhamdulillah ya, Neng tuh istri soleha. Gua nggak ada sih begitu. Pasti ya kan semua ini karena abang, siapa dulu dong suaminya? Iya, pasti ujungnya tambahin nafkahnya.
dikasih lah, istri itu mintanya ke suaminya. Mana ada istri mintanya ke RT? Ya kalau suaminya RT, mintanya ke RT, ya ke suaminya. Ya istrimu yang minta ke dirimu, ke suaminya. Masa mintanya ke suami orang lain? Turuti keinginannya. Ya. Kok kenapa sih sampai di sini dikatakan istri yang solehah sebagai harta yang berharga, bahkan sebagai simpanan yang bernilai, tak ternilai lagi, bahkan sampai di surga pun bareng. Kenapa? Ya. Bahwa yang namanya laki-laki itu arijalu kaumuna alan nisa. Ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Anissa itu dimaknai dengan makhluk yang lemah, yang butuh bimbingan, pengawalan. Di sini menggunakan kata kaumuna, kaum. Ya. Wanita itu sebagai kaumnya, berkaum kepada laki-laki. Jadi bermakom kepada laki-laki. Kehormatan perempuan itu ada pada laki-laki, istri pada suaminya. Paham ya? Nah, sehingga dalam hal pemaknaan yang harus dilindungi, yang harus dididik, diperhatikan, dijaga, bahkan dinafkahi olehmu. Siapa? Istri. Kenapa harus istri? Orang terdekatmu. Ya. Makhluk yang paling dekat denganmu ini. Dulu kan emak, begitu nikah, sah. Kata emak, dadah. Ya, selamat berumah tangga. Lu dulu anak, sekarang udah punya istri, namanya sanak. Ya, istri sakit, orang tua bareng nih sakit, beda kota nih. Kira-kira engkau sebagai anak duluin mana pengabdiannya? Ke istri apa ke emak? Istri lah. Ke istri. Wow, orang tua segalanya. Ngajinya di depan dalam lagi. Ya, orang tua sudah ikhlas urusin tuh anak orang. Tuh, istrimu. Dahulukan dia. Paham? Ya iya. Istri itu orang lain, tapi sudah sakral, sudah engkau sucikan di hadapan orang lain, saksi dan di hadapan Allah. Siap gua melihara, menjaga nih lahir batinnya. Yang bertanggung jawab di akhirat nanti lu. Terhadap siapa? Terhadap istri apa terhadap emak? Istri. Enak aja lu emak. Ya. Lalu bagaimana seharusnya? Biar adil. Susah adil tuh, Mang. Ya. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah istri yang soleha. Bang, orang tuanya ditengok belum? Bang, orang tuanya dikasih transferan belum? Transfer gih. Ayo tengok yuk. Ya kan? Asik kan punya si soleha kan? Coba kalau istrinya nggak soleha, ngapain? Orang tua geblok, nggak ngasih warisan, suwe nggak mati-mati. Iya pak, pertanyaan seperti itu. Gue masih sakit hati sama mertua, sama orang tua, sama ipar, sama kakak gue sendiri. Ngapain sana-sana? Ntar aja. Ya kalau udah miskin mereka baru kita sana. Nah, ada kan seperti itu. Loh, istri yang nggak soleha seperti itu. Coba kalau soleha, asik banget. Ya, sekalipun dia lagi sakit, lagi perhatian, ya tahu kan orang tuanya, teman tuanya sakit. Bang, tengok deh barang sehari mah nggak apa-apa. Kita mah anak aja tengok orang tua, barangkali ada apa-apa. Istri soleha. Secara engkau laki-laki fokus kepada istrimu, itu tanggung jawab lahir batinmu. Secara istri soleha, tengok juga bang orang tua. Oh ya udah, kalau kamu mah nggak keberatan mah, ya udah Gi, moga-moga selamat semuanya, amin. Lu tengok, ya engkau bisa keluar dari rumah itu nengok orang tua karena izin istri. Yang istrimu soleha, nggak rugi kan punya si soleha? Ya, jangan biarkan istrimu soleha dengan sendirinya. Engkau nggak ada nilai perjuangannya, engkau didik, engkau arahkan menjadi soleha, engkau ada nilai plus di situ. Ya sama kayak pengajian begini, Ustadz Kiai ya memberikan materi, memberikan ilmu kajian, sebutlah untuk engkau menjadi pintar. Ya. Tapi apabila dalam dirimu tidak ada keinginan untuk pintar, nggak bakal pintar. Maka munculkan dulu dari dalam dirimu untuk keniatan untuk pintar. Dikasih ilmu kepintaran, maka akan klop tuh pintar nantinya. Ya sama, perempuan yang menginginkan dirinya menjadi soleha, ya dididik oleh suaminya agar soleha, klop tuh, ada punya keinginan.
susah banget nih istri gua, yang minta ampun, tanyain keinginannya apa. Selagi belum diturutin keinginan, gak bakal gua soleha. Pengen apa sih? Pengen rumah 2 lantai, turutin. Turutin, kenapa tidak? Ya tanya aja istrinya. Kalau punya rumah 2 lantai, buat apa? Buat dimakan, buat dicocol sama nasi gitu. Nasinya putih, cocol, rumah gitu. Enggak begitu kan? Ya, untuk nilai plus tersendiri, hasil perjuangan suami ada tempelnya. Masyarakat luas mengetahui, wah kamu suaminya hebat ya, kamu prihatin ya, gemi, tuh sampai bisa ngebangun seperti ini. Pada akhirnya anak-anak pun bangga, orang tuamu bangga punya anak, punya menantu. Wah, istri seperti itu jangan ditolak, jangan dihajar, jangan dikepret, apalagi dicerai, monyong lah enak aja. Itu motivasi yang tersembunyi itu. Ya. Sebagai orang lain, sebutlah saya, ya kan, punya murid, alhamdulillah rumahnya tingkat 2, bangga. Coba kalau sebagai guru, sama kandang kelinci bareng. Iya, sebagai temennya ya, sebagai temennya nih yang rumahnya udah keren, main ke temennya yang rumahnya miskin, rumahnya jelek, rumahnya kotor segala macam. Gimana perasaan temen? Ya, bandingkan dengan sesama teman, dia main rumahnya, wah asik, enak, adem, tenang, nyaman, sampai malas pulang gitu loh. Asik kan? Gua kalau main ke rumah lu sehari gak cukup, harus 2 minggu katanya. Saking adem, saking nyamannya. Iya. Sekalipun minta tanah, minta rumah, minta harta benda segala macam, ujung-ujungnya juga nanti kalau mati mau buat warisan bocah-bocah juga kok. Bocah siapa? Bocah lu kan? Iya, ya udah nggak ada untung, maksudnya nggak ada ruginya. Asal, lahu maqalidus samawati wal ardo. Tetap kita mengakui bahwa itu semua adalah kepunyaan Allah secara harta benda dan berupa kepemilikannya pun, ya baik perkara langit maupun perkara bumi. Nah tadi dimaknai, yaitu istri yang soleha adalah yang apabila kita melihatnya itu menyenangkan. Apabila kita memberikan perintah, segera taat si istri itu melaksanakan, ya minimalnya tidak menyalahi perintah. Nah kemudian dalam hal ini adalah wa iza qoba anha hafizathu. Apabila engkau sedang tidak ada di tempat, ya jauh dari istrimu, maka si istri pandai memelihara kehormatan diri dan kehormatan si suami. Soleha tuh, ya. Tugasmu itu. Kok bertentangan ya? Tadi dimaknai harta benda, perbendaharaan langit bumi, kekayaan. Tapi Rasulullah mengatakan ala ahbiruka bi khairima yaknizul mar'u, yaknizul. Dari kata kanaza yaknizu. Ya. Kanza atau kanzan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas menyimpan, menimbun, menabung, mengumpulkan, ya harta benda. Nah, di sini dimaknai oleh Rasulullah Muhammad istri yang soleha. Sekarang begini perbandingannya, ya. Jika istrimu tidak soleha, bagaimana nilai kekayaanmu? Bagaimana harta benda yang ada di situ? Ketika engkau tidak ada di rumah, semua lemari jualin semua, baju-bajumu jualin semua. Mungkin serong, ya belok kanan, belok kiri. Nikung kiri barangkali si istrinya, karena nggak soleha. Bagaimana? Ya, hartamu banyak tapi tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga hati, berantem terus-terusan. Orang tuamu dicaci maki, saudaramu, adik-adikmu, keponakanmu dimusuhin. Bagaimana perasaanmu? Kaya pun ditinggalin kan? Bodoh amat, lo buat cerai, lo kekayaan buat lo semuanya sono. Gua udah kesel, pasti kan begitu ujung-ujungnya. Ya, inilah Rasulullah Muhammad nih, keterkaitannya dalam hal bab kanza, ya harta benda ini sampai kepada intinya nih, ya. Iya. Jika engkau mampu mendidik istri, orang terdekat, mampu merawat, menjaga istri, ya makhluknya Allah, sudah dipastikan engkau akan bisa merawat harta benda, bahkan perbendaharaan dunia. Menjadi pejabat sekalipun kau masih hebat. Bandingkan,
pemimpin ataupun presiden yang punya masalah dengan istrinya, kacau pasti pemerintahan. Tapi lihat yang rukun, yang guyup, yang harmonis dengan istri dan keluarganya, dengan cucunya, pasti benar ngerawat negara. Faktanya seperti itu. Barangkali zaman sekarang hanya beberapa, lihat zaman dulu. So, pemerintahan dengan sistem Islam, kesultanan, lihat perhatikan kesejahteraannya. Karena kenapa? Mereka mengutamakan mendidik keluarga. Ya, mendidik keluarga benar, pasti mendidik kaum, negara, umat ini benar. Gampang, simpel. Cari guru, ya, yang benar dia didik keluarga, yang benar dia didik istrinya. Jika ada guru ngaku mursid, ngaku sakti, ngaku hebat, lihat keluarganya, lihat perlakuan pada istrinya, lihat keharmonisan keluarganya. Jika jelek, tinggalin, karena dia tidak menempelkan adab, ya, tidak mengajarkan, hanya untuk kenyang sendiri. Ya, baiklah, dalam hal ini para putra semuanya, semoga dalam hal ini, ya, kita ditetapkan dalam hal rahmatnya Allah tentang hal perkara perbendaharaan, ya, tidak kekurangan segala sesuatu apapun, ya. Saya akhiri dalam hal ini sabda Rasulullah Muhammad, ya, bahwa fa ayyamalin natahid, ya, maka apa yang harus harta dalam hal ini yang bisa dikumpulkan, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala lisanan zakiron wa qalban sakiron wa zaujata litu'inu ahadakum ala dinihi. Harta yang terbaik yang bisa engkau simpan adalah lisan yang senantiasa berzikir berdasarkan az-zikro. Ya, nilai-nilai bahasamu adalah nasihat, adalah petunjuk, petuah yang berdasarkan zakiro, zikiran, yaitu az-zikro, ada tekstualnya, ada tertera maksud dan tujuannya sesuai dengan konteks. Sebutan dalam hal ini lisanmu adalah Quran, ya, sehingga yang muncul pasti baik. Kemudian waqolban syakiron, hatimu adalah yang senantiasa bersyukur. Ukuran kekayaan bukan materi tetapi hati. Ya, jika hati tidak pernah bersyukur, maka yang terjadi engkau tamak, engkau rakus, engkau serakah. Tapi kalau hati senantiasa bersyukur, ya, apa yang kau miliki saat ini sudah cukup. Jika Allah menambahkan, alhamdulillah. Jika Allah mengurangkan, tetap kita bersyukur, untung nggak habis. Ya, ukuran kekayaan itu adalah hati, bukan harta benda. Ya, dikasih 1 miliar, besok datang lagi ya, saya kasih 1 miliar lagi, datang nggak kira-kira? Datang lagi kan? Besoknya lagi, lusa, saya kasih 1 miliar lagi kalau datang. Kira-kira kalian datang nggak? Datang nggak kira-kira? Datang, dapat 3 miliar tuh. Hari yang keempat, kira-kira kalau saya kasih 1 miliar lagi, datang ke sini, datang nggak kalian? 1 miliar datang, ya itulah urusan harta, nggak ada cukupnya. Ya, semakin banyak duit, semakin banyak Anda kaya raya, maka semakin banyak kebutuhan yang Anda inginkan. Iya. Lihat Salia, lihat Octavius. Apa nih yang lebih daripada ini nih? Oh, Fortuner, kan begitu. Fortuner, harganya belum 1M. 1M apa ya kira-kira? Alphard. Ya teruslah begitu. Ya, gaul sama tim Alphard kan, ya, geng Alphard gitu kan. Ya. Oh, sama komunitas. Main ke seseorang, ayo main ke rumah gua, ayo main sana. Ternyata ada nongkrong BMW. Wis. Tuan, punya aku punya BMW. Kira-kira yang ada di pikiran bagaimana? Beli. Ya itulah karena engkau duitnya banyak. Ya, maka pandai menjaga hati, biar engkau nggak tamak. Ya, istilah tamak itu ya gara-gara hati. Ya, bos pelit. Kan begitu. Bukan bos yang pelit, lu nya aja yang pengen dikasih. Bisanya lu ngomong pelit kenapa? Karena engkau pengen dikasih dan nggak dikasih kan? Akhirnya ngomong bos pelit. Ya salah siapa? Bos apa lu? Ya lu, karena lu pengen dikasih, mengharapkan dikasih oleh bos. Begitu nggak dikasih, ngomong Anda, pelit bos. Bukan bos yang pelit, lu yang tamak. Nah itu hati urusannya tuh.
Jadi hati-hati ya, jangan nyalain orang lain. Nah, kemudian selain daripada hal itu, ya lisanang zakiron wa qalban sakiron wa zaujata li tu'inu ahadakum ala dinihi, yaitu istri yang membantu seseorang daripada kalian, yaitu untuk agamanya. Ya. Jadi istrimu mendukung engkau dalam hal agama. Bang, malam minggu biasanya kajian bang. Kok tumben gak berangkat? Ngingetin dia. Ya, bang malam Rebo bang, doa bersama. Berangkat los, gih. Tuh jadwal pas tanggal 21, 22 misalkan ya, 23 ya. 23 hadir gih. Kasihan. Ya, namanya juga istri kan. Kasihan. Jauh-jauh dari Cirebon, masa kita yang deket aja alasannya capek, alasannya repot, dari Cirebon jauh, nggak ada alasan capek, nggak ada alasan jauh, lah lu yang tinggal jalan kaki doang alasannya capek, nanti lagi, licik kan, nggak adil kan, nggak adil, licik gitu, minta kaya gitu, ya buat gua aja, ya iya udah capek-capek kok. Iya, maksudnya kita berpikirnya logis, sesuatu yang logis, karena Korun juga dari awalnya perkara logis. Terus juga Firaun perkara logis. Ya, cuma setelah terbukti hadir bukti nyata yang diinginkan, tuh sombong, belagu tuh. Nah, maka kedepannya untuk kita jangan sampai belagu. Ya, jangan sampai banyak lagu, banyakin masawer. Minta lagu, nyawer banyakin, jangan minta lagu, jangan banyak lagu. Ya. Baiklah, dalam hal ini para putra semuanya, semoga ditetapkan rahmatan keberkahan bagi kita semuanya. Semoga dimudahkan segala maksud dan tujuan, juga diijabah apa yang kita cita-citakan. Ya, sampai kepada akhirnya saya mohon maaf dalam hal menyampaikan apabila ada salah hilaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri rehabilitasi.